pengantar akuntansi kas di SKPD. Transaksi terkait akuntansi kas meliputi pembentukan uang persediaan atau UP, ganti uang atau GU, tambahan uang atau TU, penyetoran sisa kas, serta mekanisme UP dan LS atau langsung. Ada beberapa istilah-istilah penting. Uang persediaan atau UP adalah uang yang diberikan kepada pejabat penata usahaan keuangan atau PPK atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk kelancaran tugas SKPD, dipegang oleh bendahara pengeluaran. Ini mirip kas kecil dalam akuntansi umum. Ganti uang atau GU adalah uang pengganti UP yang telah terpakai, seperti pengisian kembali kas kecil. Tambahan uang atau TU adalah permintaan tambahan uang ke TU jika kebutuhan mendesak dan UP tidak mencukupi. Pembayaran LS atau langsung adalah pembayaran atau pengeluaran menggunakan uang kas bendahara umum daerah atau BUD secara langsung. Pembayaran UP adalah pembayaran atau pengeluaran menggunakan UP SKPD. Jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP. SPP UP diajukan bendahara pengeluaran untuk mengisi UP SKPD satu kali dalam setahun. SPP GU diajukan bendahara pengeluaran saat UP terpakai, sejumlah yang telah dipertanggungjawabkan atau SPJ. SPP TU digunakan jika UP tidak cukup untuk kebutuhan mendesak melalui Kepala SKPD. SPP LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Ada dua jenis, SPP LS dan tunjangan, serta SPP LS untuk barang dan jasa. Akuntansi uang persediaan. Saat diterima surat perintah pencairan dana atau SP2D UP, yaitu pembentukan UP. Pembayaran oleh bendahara pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP dan pembayaran langsung oleh BUD, yaitu mekanisme LS. Penggantian UP atau GU, tambahan uang atau TU, penyetoran sisa UP. Mekanisme pembayaran belanja negara diawali dengan perjanjian kontrak antara PPK dan pihak ketiga. Pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan tagihan ke PPK. PPK memverifikasi tagihan dan memutuskan pembayaran melalui UP atau SPP LS. Jika dengan UP, PPK menerbitkan surat perintah bayar atau SPBY kepada bendahara. Jika dengan SPP LS, PPSPM menerbitkan SPP LS ke KPPN untuk SP2D LS, kemudian pembayaran transfer dari rekening kas negara ke rekening pihak ketiga. Perjanjian atau kontrak bentuk BPJ, belanja barang dan jasa. Seperti pembelian, yaitu kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan. Penetapan keputusan, yaitu surat keputusan dan surat tugas untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, sewa sekolah, dan lain-lain. Metode pembayaran. Pembayaran langsung atau LS dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa berdasarkan kontrak melalui SPM LS. Pembayaran UP, uang muka kerja dalam jumlah tertentu kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Penyelesaian tagihan melalui LS. Pengajuan tagihan oleh pihak ketiga disertai dipendukung ke PPK. PPK melakukan pengujian dan verifikasi. Jika memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP kepada PPSPM. PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Jika memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM. Pembayaran tagihan melalui UP. Pihak ketiga mengajukan tagihan atau permintaan uang muka kerja ke PPK. PPK menguji tagihan dan jika memenuhi syarat, menerbitkan SPBY. Bendahara pengeluaran atau BPP melakukan pengujian dan membayarkan SPB. Penyajian belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Belanja barang dan jasa disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Contohnya, belanja ATK dan konsumsi.
Beban disajikan dalam laporan operasional atau LO. Persediaan disajikan dalam neraca laporan bahasa daerah. Akuntansi belanja daerah adalah pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih. Klasifikasi belanja diatur dalam Permendagri nomor 6 tahun 2013, yaitu belanja operasi, belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah sosial. Belanja modal, pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap atau jalan, kendaraan, irigasi. Belanja tak terduga, anggaran untuk mengantisipasi pengeluaran tidak terduga atau bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran belanja diakui saat pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara diakui saat pertanggungjawaban disahkan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja dicatat sebagai pengurang belanja atau periode sama atau pendapatan lain-lain dalam periode berikutnya. Catatan belanja barang dan jasa yaitu menggunakan double entry untuk menghasilkan LRA. Contoh jurnalnya yaitu belanja estimasi perubahan belanja pada estimasi perubahan saham. Akuntansi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang menurunkan ekuitas, dicatat dalam LO. Klasifikasi beban yaitu beban operasi, beban pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyusutan aset tetap, amortisasi, pengisian piutang, dan lain-lain. Beban transfer adalah beban bagi hasil pajak, pendapatan lainnya, transfer ke bantuan daerah, bantuan keuangan lainnya, bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Koreksi atas beban dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan atau pendapatan lain-lain pada tahun sebelumnya. Pencatatan beban menggunakan double entry untuk menghasilkan LO dan neraca Pemda. Contoh jurnal mekanisme GU atau TU di SKPD, yaitu beban pada kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh jurnal mekanisme LS di SKPD, beban pada RKPP. Akuntansi persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan. Contohnya ATK, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar. Diperoleh dengan cara lain, hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Dicatat di buku jurnal finansial saat pembelian menggunakan mekanisme UP. Disajikan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Contoh jurnal persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi pembayaran gaji Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme LS. Jurnal LRA-nya belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 600 juta. Jurnal LO-nya beban pegawai pada RKPPKD sebesar 600 juta. Jurnal PPKD RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Pembelian perlengkapan kantor Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme UP dan GU. Saat pengeluaran kas, jurnal RRA-nya belanja barang pada perubahan sal sebesar 80 juta. Saat pengeluaran kas, jurnal LO-nya beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Saat pengajuan SPJ, jurnal LO-nya kas di bendahara pengeluaran
pada RKPPKD sebesar 80 juta. Pembukuan di PPKD, RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Penyesuaian persediaan akhir tahun, jurnalnya, jika persediaan fisik lebih besar dari neraca saldo, yaitu kekurangan, jurnalnya yaitu persediaan pada beban persediaan. Jika persediaan fisik lebih kecil dari neraca saldo atau kelebihan, jurnalnya beban persediaan pada persediaan.